Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Di video kali ini kita bakal lanjutin alur cerita yang makin hari makin bikin penasaran dari serial Lucky episode 5. Cewek super cerdik yang selalu punya 1000 cara buat lolos dari bahaya. Buat yang belum nonton episode sebelumnya, link lengkap ada di kolom deskripsi guys. Nah, biar gak makin penasaran, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan situasi yang super kacau dan dramatis di sekitar lokasi kecelakaan mobil. Lucky sedang berusaha kabur dari tempat itu. Di tengah jalan dia menemukan mobil lain yang tertabrak di episode sebelumnya. Dengan cerdik, Lucky tampil dengan panik dan langsung berpura-pura menjadi cucu dari korban kecelakaan, seorang nenek bernama Ruth Turner, yang kondisinya kritis parah. Pakai nama samaran Amanda, Lucky ngotot dan memohon-mohon ke petugas medis supaya bisa ikut di dalam ambulans untuk menghindari polisi yang makin mendekat. Begitu sampai di rumah sakit, tim medis langsung berpacu dengan waktu menyelamatkan nyawa si nenek yang mengalami trauma kepala hebat dan paru-paru bocor. Saat suster mulai menanyakan riwayat medis Ruth, Lucky makin kebingungan karena dia sebenarnya nggak tahu apa-apa. Di saat yang sama, agen Billy yang terluka juga dibawa ke rumah sakit itu. Karena luka-lukanya dan tekanan stres yang luar biasa, Lucky akhirnya pingsan di lorong rumah sakit. Begitu terbangun di ruang perawatan, suster menjelaskan kalau Lucky pingsan cuma gara-gara lonjakan adrenalin yang mendadak drop. Saat ditinggal sendirian, Lucky langsung kabur dan membersihkan diri di toilet. Di saat yang sama, anak-anak agen Billy juga datang ke rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Anak Billy yang merasa bersalah dan emosional sempat ketemu dengan Lucky di dalam toilet dan berbagi cerita dengannya. Dia nyesel setengah mati karena kata-kata terakhir yang dia ucapkan ke ibunya, orang yang dia sayangi sebelum kecelakaan, adalah kata-kata kebencian. Di kamar perawatan, petinggi kepolisian bernama Kershaw datang menjenguk Billy di kamar rawatnya. Billy yang baru saja kena benturan keras di kepala dapat kabar buruk kalau Carrie Masterson tewas di tempat kejadian karena luka-luka. Sementara Lucky berhasil lolos dan ngilang tanpa jejak. Walaupun fisiknya masih lemah, Billy ngotot ingin langsung melacak keberadaan Lucky, namun dicegah oleh bosnya. And get some rest. Amen. All right? I'll let you know when we have any update. Suasana beralih ke Priscilla yang lagi berduka berat atas kematian anaknya, Carrie. Didampingi oleh Dutch, Priscilla minta agar jenazah anaknya segera dikremasi dan dibuatkan acara peringatan sederhana tanpa perlu berlama-lama di kamar mayat yang dingin. Priscilla sempat bingung apakah harus memberitahu Wayne soal kabar duka ini atau tidak. You think he'll come? Yeah, you're right. Sit down, please. Oh, are you okay? Di tempat lain, Lucky akhirnya berhasil menyelinap keluar dari rumah sakit lalu bersembunyi di sebuah hotel kecil. Saat sedang membersihkan diri, dia teringat momen kilas balik masa kecil Lucky bersama ayahnya, John. Dalam obrolan santai mereka, John mengajarkan filosofi hidup yang lumayan dalam kepada Lucky kecil, yaitu tentang konsep baik dan buruk manusia yang sebenarnya cuma buatan manusia itu sendiri, dan mirip seperti hukum alam untuk bertahan hidup. Question of degree. Man-made concepts. Like an antelope? Kembali ke masa kini, Lucky yang penampilannya udah agak berantakan dan kelelahan memutuskan buat pergi ke sebuah bar sepi. Di sana, dia memesan minuman keras paling murah dan bertemu dengan seorang pria asing yang lagi apes karena penerbangannya dibatalkan sehingga melewatkan ulang tahun anaknya. Lucky awalnya berniat memakai trik lamanya untuk memanipulasi pria itu dengan cerita bohong soal koper tertukar agar dibayarkan kamar hotelnya. Tapi karena mentalnya lagi hancur banget, Lucky mendadak jujur. Dia ngaku kalau pakaian yang dia pakai adalah milik suaminya yang baru saja tewas dalam kecelakaan tragis dan bajunya sendiri penuh dengan darah. Lucky mengaku kalau dia sudah sangat capek jadi orang jahat. Why not?
And, Oh, someone wise once told me. Malam itu, di rumah Priscilla, Dutch tiba-tiba terbangun dari tidurnya karena suara tembakan. Ternyata rasa duka Priscilla berubah menjadi ledakan emosi liar saat dia melampiaskan kemarahannya dengan menembaki piala-piala berkudanya yang dijadikan sasaran pistol secara kalap. Priscilla yang masih memegang senjata akhirnya ditenangkan oleh Dutch. Priscilla merasa sangat bersalah dan menyalahkan dirinya sendiri karena sudah membawa Carrie ke dalam dunia kriminal yang berbahaya. Meskipun Dutch berusaha meyakinkannya kalau hidup itu cuma kumpulan pilihan acak. You make day after day. That doesn't make it true. It's a fine line. Sementara itu, detektif Billy nekat memaksakan diri keluar dari rumah sakit meski ditahan oleh rekannya. Billy merasa sangat frustrasi karena timnya kehilangan semua petunjuk utama. Carrie tewas, uangnya raib, dan Lucky menghilang. Alur cerita makin tegang saat Lucky melakukan aksi nekat dengan mencuri sebuah mobil dan mendatangi Priscilla secara langsung. Priscilla yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran banyak tamu di rumahnya untuk memberikan bela sungkawa, malah membawa Abu Carrie ke pinggir pantai di belakang rumahnya untuk dilarung sendirian. so, Where are you going? I need to be... Di momen itu, Dutch membawa Lucky menemui Priscilla. Pertemuan dua wanita ini berlangsung sangat dingin dan penuh ancaman. Yeah, well, he was always a bit too... Why are you here? Lucky memberitahu Priscilla kalau uang hasil kejahatan mereka hilang, karena cuma Carrie yang tahu lokasi penyimpanan rahasianya. Priscilla sama sekali gak percaya dan memberi ancaman mati ke Lucky agar segera menemukan uang tersebut jika masih ingin selamat. Potential. John never did a single damn thing. Okay. Grieve my son, and you're gonna get the hell off my... See you, I won't be so goddamn cordial. Setelah pergi dengan emosi yang meledak-ledak dan frustrasi, Lucky menghantamkan boneka beruang pemberian Carrie berulang-ulang sampai secara tidak sengaja menyalahkan rekaman suara Carrie yang ternyata terekam di dalam boneka. Suara Carrie membacakan deretan kata-kata acak. Lucky langsung sadar kalau deretan kata itu adalah kata kunci password. Dengan tangan gemetaran, Lucky mengetikkan kata-kata itu di ponselnya dan berhasil masuk ke dompet kripto milik Carrie yang berisi uang dalam jumlah sangat besar. Di rumahnya, detektif Billy sedang berusaha bersantai bersama anaknya, Dana. Awalnya Dana melarang ibunya bekerja, tapi suasana mendadak berubah serius ketika Dana tanpa sengaja melihat foto Lucky di laptop. Co-work, relax together. That's not funny. Dana teringat kalau dia pernah melihat Lucky di toilet rumah sakit, lagi mencuci darah di lengannya sambil bergumam emosional soal ayahnya. I need you to remember. Petunjuk emosional ini langsung bikin otak Billy berputar cepat. Billy langsung mengambil HP-nya dan menghubungi rekannya, Gates, untuk meminta bantuan rahasia dari Departemen Kehakiman, DOJ, tanpa sepengetahuan atasan mereka. I need you to call a favor into the DOJ. Di lokasi lain, pertemuan yang sangat dingin terjadi antara Priscilla dan Wayne, yang terungkap ternyata adalah ayah kandung dari Carrie. For me. That's a no. Priscilla mengamuk dan meluapkan rasa benci karena Wayne sama sekali gak pernah peduli ataupun bertindak sebagai seorang ayah, bahkan di saat anak mereka baru saja tewas. Wayne yang berhati dingin malah membalas kalau Carrie memang sudah dianggap mati sejak nekat mencuri uang milik mereka. Karena tersulut emosi yang amat sangat, Wayne menodongkan pistol tepat ke kepala Priscilla. Dia menegaskan kalau bukan karena masa lalu mereka, Priscilla pasti sudah dia bunuh sejak dulu. Wayne lalu memerintahkan Priscilla untuk segera pergi dan mencari uangnya yang hilang. Armstrong, get up. What's going on? You're getting out. Sementara itu di dalam penjara, ayah Lucky kaget setengah mati ketika tiba-tiba sipir menyuruhnya berkemas untuk bebas hari itu juga.
Padahal masa hukumannya masih tersisa 8 tahun lagi. Left till parole. John merasa heran dan curiga tentang siapa sosok berkuasa yang membebaskannya. Setelah menerima pakaian dan uang jaminan dari negara, John langsung naik ke taksi yang sudah menunggunya di luar area lapas. Begitu berada di dalam taksi, John langsung menelpon Lucky. Lucky yang cerdas langsung bisa menebak kalau aksi pembebasan mendadak ini adalah ulah detektif Billy Rand. Billy sengaja memanfaatkan jabatannya untuk mengeluarkan John dari penjara demi menjadikan John sebagai umpan untuk memancing Lucky keluar dari persembunyian. Lucky menyuruh ayahnya agar tidak masuk ke dalam perangkap Billy dan meminta John untuk menemuinya di tempat rahasia mereka yang berada di sebuah gedung tinggi. John dan Lucky akhirnya bertemu kembali dan berpelukan meluapkan kerinduan. Lucky memberitahu ayahnya kalau dia sudah berhasil menguasai seluruh uang kripto tersebut. Namun dia punya rencana nekat yang kemungkinan besar tidak akan disukai oleh ayahnya. Adegan ditutup dengan momen puncak yang sangat mengejutkan. John dan Lucky tampak berlutut tenang di depan bangunan itu, sampai akhirnya beberapa mobil polisi datang mengepung mereka dengan sirine meraung-raung. Detektif Billy Rand keluar dari mobil dan langsung menyatakan kalau John ditangkap. Bukannya panik, John justru merespons dengan sangat santai, mengisyaratkan kalau menyerahkan diri secara sengaja memang bagian dari rencana nekat yang sudah disusun oleh Lucky. Gila sih, gak nyangka banget kan sama plot twist di akhir episode ini? Lucky benar-benar jenius banget. Kira-kira apa ya rencana Lucky kali ini? Coba tulis teori kalian di kolom komentar di bawah ya, kita diskusi bareng. Jangan lupa buat pencet tombol like, share video ini ke teman-teman tongkrongan kalian, dan yang paling penting, klik tombol subscribe. Terima kasih udah nonton sampai habis, sampai jumpa di video selanjutnya.